Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Anggir Pratama Dita Wibawa. Video ini akan menjawab untuk tugas pemrograman dan algoritma 1 tentang optimasi dari bubble sort yang pernah dibuat. Oke, langsung saja di tampilan ini adalah bubble sort yang pernah saya bikin waktu tugas dulu. Ini mengikuti apa yang ada di PDF karena emang disuruh untuk konversi, jadi nama variabel itu tidak ada yang dirubah. Memang dari segi code-nya itu sudah terlihat bahwa ini masih bisa dioptimasi lebih lanjut. Nah, maka dari itu di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang saya mengoptimasi code yang telah saya buat dulu. Oke, ini adalah code yang lama dan di bawah ini adalah code yang sudah saya refactor atau yang sudah saya code review. Nah, untuk optimasi yang menurut saya ini sudah tidak bisa dioptimasi lagi ya. Mungkin masih bisa sih, tapi nanti ada beberapa alasan kenapa saya melakukan itu. Oke, nah langsung saja dari awal. Untuk nama tetap, tapi function dirubah. Yang di atas memiliki dua parameter A dan N, tapi untuk yang ini dijadikan satu, yaitu number. Number adalah dynamic variable yang akan menyimpan sebuah array dari bilangan. Oke, dari atas kita lihat ini ada A dan N. Setelah itu saya ada deklarasi variabel A, B, dan temporary 0. Setelah itu melakukan looping while. Nah, di bawah saya hilangkan itu. Untuk inisiasi variabel A, B, dan temporary tadi saya hilangkan. Lalu untuk N itu kalau saya lihat itu adalah panjang dari array, maka dari itu langsung saja menggunakan fungsi bawaan dari Python yaitu len untuk mengetahui panjang dari sebuah array tersebut. Nah, hasil dari panjang array tersebut menggunakan fungsi len akan disimpan ke dalam variabel yang bernama number length. Ini adalah inisiasi untuk menyimpan panjang nilai dari array tersebut. Setelah itu saya ganti dari while menggunakan for, ya, karena ya artinya sih sama saja, cuman kalau dari sisi code lebih simple for, lebih dikit lainnya dibanding while. Itu menurut saya. Nah, di sini kenapa saya gunakan variabel, saya inisiasi variabel number length for i in range number length main 1, atau di sini juga manggil number length. Kenapa kok nggak langsung len number, ini len number? Menurut saya kalau misal saya panggil len 2 kali di sini, itu maka akan melakukan proses di dalam fungsi tersebut 2 kali. Nah, untuk mengurangi mengeksekusi sebuah instruksi dalam fungsi lebih dari satu, hasil yang sama itu lebih baik disimpan di dalam sebuah variabel. Jadi untuk mengambil sebuah panjang nilai dari array itu hanya cukup dilakukan sekali di proses ini. Lama hasil dari panjang array tersebut akan disimpan ke sebuah static variabel yang bernama number length. Nah, ini pasti tidak akan berubah karena lebih baik disimpan di satu variabel. Jika di dua ditaruh len, di sini len number, di sini len number, maka akan melakukan 2 kali pekerjaan dari fungsi len. Lebih baik sekali dan hasilnya disimpan, karena di sini itu hasilnya sama saja. Jadi lebih baik disimpan, dirangkum jadi satu variabel yang akan digunakan di beberapa proses. Itu untuk number length. Lanjut, setelah itu ada for, while ini saya ganti for. Ini ada inisiasi untuk awalan B. Nah,
Untuk awalan nilai langsung tidak usah deklarasi B, langsung saja ditaruh di sini. Kan sama ini konsepnya, B sama dengan panjang nilai dikurangi 1, langsung saja di sini panjang nilai dikurangi I dari atas ini. I dari looping pertama, setelah itu dikurangi min 1. Karena ring itu dari 0 sampai misal 6, nah dia 6-nya nggak jalan. Jadi cuman melooping 0 sampai 5 gitu kalau setahu saya itu. Maka dari itu kenapa harus di min 1. Nah, setelah itu di sini ada proses if. Jika pada proses pengecekan, jika array pertama dan array kedua itu lebih besar yang pertama, maka akan melakukan switching. Nah, switching di sini ini ada proses untuk switching. Nah, ini proses lama menggunakan variabel banyak, temporary, ada variabel B, ada banyak variabel. Nah, ternyata di Python itu bisa diringkas hanya dengan menggunakan fungsi seperti ini. Number array mana yang akan di switch tinggal dideklarasikan seperti ini. Jadi number array indeks ke 0 dengan indeks pertama, indeks ke 0 akan diganti dengan value di indeks ke 1 dan indeks ke 1 akan dirubah ke value indeks 0. Begitu seterusnya hingga akhir proses dari bubble sort. Setelah proses selesai, maka akan di-return kembali ke array, kembali ke fungsi tersebut. Fungsi memiliki balikan, sama, ini sama. Nah, ada lalu lanjut ke main. Di main ada perbedaan. Di atas tidak ada pendeklarasian I dan N sama dengan 0, tidak ada, langsung saja dideklarasikan beserta inputannya. Nah, saya ganti di sini N itu sama dengan N itu length dan number itu adalah L. Jadi ini nggak usah, langsung saja karena harusnya ini nggak usah karena I sudah pasti dari 0. Length input berapa panjang dari array tersebut, langsung diinisiasi panjang dari array tersebut berapa. Setelah itu di looping untuk menginputkan nomor-nomor ke dalam array secara acak. Nah, setelah didapatkan array, maka prosesnya sama seperti di atas, memanggil bubble untuk mengeksekusi, hanya perlu memasukkan variabel array-nya saja, maka akan diproses dan akan dikembalikan dalam bentuk array yang sudah terurut. Nah, setelah itu untuk pengeluaran hasil array yang sudah terurut di atas, saya masih menggunakan for untuk menampilkan semua data yang ada di dalam array. Nah, ternyata di Python itu bisa menggunakan cara seperti ini hanya dengan menggunakan bintang variabel result dengan separator spasi, maka ini berfungsi untuk menampilkan semua data yang di dalam array tersebut. Bisa array, bisa list, tanpa menggunakan for. Demikian dari saya untuk penjelasan singkat dari optimasi yang sudah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.